Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gadhan Alfaruk dari kelas XTJKT 1, nomor absen 23. Saya di sini ingin mempresentasikan penanaman cabai rawit merah hasil observasi saya sendiri. Baik, tinggal kita mulai saja. Cabai rawit merah. Cabai rawit Capsium frutescens adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsium yang buahnya tumbuh menjulang menghadap ke atas. Warna buahnya hijau kecil sewaktu muda dan jika telah masak berwarna merah tua. Bila ditekan buahnya terasa keras karena jumlah bijinya yang sangat banyak. Baik. Nah ini contoh gambar cabai rawit merahnya. Ini yang masih muda, masih berwarna hijau kehijauan. Baik, kita lanjut. Manfaat cabai rawit merah. Nah, manfaatnya tuh banyak ya. Cabai rawit digunakan untuk sayur, bumbu masak, asinan, dan obat. Dilansir dari Sehat Q, cabai rawit mengandung capsaicin yang membuatnya berkhasiat untuk kesehatan. Capsaicin inilah yang membuatnya terasa pedas. Semakin tinggi kandungan capsaicin akan semakin pedas rasanya. Secara medis, cabai rawit telah lama digunakan sebagai bagian dari pengobatan alternatif atau herbal. Manfaat cabai rawit beragam, mulai dari menurunkan tekanan darah hingga menekan rasa lapar. Berikut manfaatnya. 1. Baik untuk sistem pencernaan, kandungan dalam cabai rawit mampu melindungi pencernaan dari infeksi, memaksimalkan produksi cairan pencernaan, serta membantu distribusi enzim ke perut. Baik untuk kedua baik untuk metabolisme tubuh, kandungan capsaicin dalam cabai rawit membantu memaksimalkan pembakaran kalori. Proses ini disebut diet induced thermogenesis yang membantu memaksimalkan metabolisme seseorang. Yang ketiga, mengurangi nafsu makan dan merasa kenyang lebih lama. Yang keempat, kandungan capsaicin berpotensi menurunkan tekanan darah. Yang kelima, kandungan capsaicin dapat meredakan nyeri apabila diaplikasikan langsung ke kulit. Dapat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, manfaat yang keenam, potensi sembuhkan penyakit autoimun psoriasis. Dan yang terakhir, menurunkan resiko terjadinya kanker. Kandungan capsaicin dapat membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker. Namun jangan berlebihan mengkonsumsi cabai rawit karena dapat menyebabkan rasa sakit perut. Baik, kita lanjut. Sekarang bahayanya ya, tadi manfaatnya. Jadi ada manfaat dan bahayanya, ada positif dan negatifnya. Baik. Bahaya terlalu banyak konsumsi cabai rawit atau makanan pedas. Yang pertama, mah. Salah satu bahaya dari konsumsi makanan pedas adalah mah. Jumlah cabai yang banyak dapat menyebabkan lambung mengalami iritasi atau peradangan. Yang umumnya disebut penyakit mah. Bukan hanya itu, Anda dapat mengalami diare dan sakit kepala karenanya. Jadi gak baik ya banyak-banyak makan pedas tuh. Yang kedua, asam lambung naik. Seorang yang kerap mengkonsumsi makanan yang sangat pedas dapat menyebabkan dampak buruk pada lambung. Pasalnya makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung yang menyebabkan tenggorokan menjadi panas. Selain itu, dinding lambung pun dapat mengalami iritasi dan kerusakan. Dan yang terakhir, mengiritasi usus. Usus juga salah satu bagian dalam tubuh yang terbilang sensitif, sehingga jika seseorang mengkonsumsi makanan pedas terlalu banyak, maka bahaya dapat terjadi. Gangguan pada usus mungkin sulit kamu hindari sehingga menimbulkan iritasi. Baik, selanjutnya. Tujuan saya menanam cabai rawit ini pertama untuk mengetahui cara dalam menanam cabai rawit di pot. Yang kedua, mengetahui manfaat dari mengkonsumsi cabai rawit. Yang ketiga, dapat menganalisis pertumbuhan cabai rawit. Dan yang keempat, bereksperimen menanam cabai rawit dengan 2 media tanam. Saya bereksperimen yang pertama dengan media pupuk kompos dan yang kedua dengan media tisu basah. Jadi saya bereksperimen dengan 2 media tanam tadi. Lalu, mengapa sih melakukan praktek penanaman cabai rawit merah? Alasan saya melakukan praktek penanaman cabai rawit merah karena benih yang mudah didapat, karena ada di dapur, ada di warung, pasar, mudah didapat ya. Dan yang kedua, memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Yang ketiga, pribadi saya menyukai makanan pedas, jadi tertarik untuk melakukan
melakukan praktek penanaman cabai rawit. Baik, lanjut. Ini metode penelitian. Penelitian menggunakan dengan mengamati dan mencatat pertumbuhan perkembangan tanaman cabai rawit merah yang ditanam di media kompos dan wadah pot dan tisu basah dengan wadah media tertutup. Dan ini gambarnya, ini tisu basah dengan media tertutup dan ini pupuk kompos dengan wadah pot. Lanjut. Lalu alat-alat yang digunakan dan bahan penanaman dalam penanaman cabai rawit merah ya. Pertama, cup untuk mengambil pupuk komposnya. Kebetulan saya tidak memiliki alat untuk mengambil pupuk, jadi saya memakai cup. Kedua, pisau dan talenan untuk memotong dan mengeluarkan biji cabai. Nah, ini saya menggunakan untuk membuat benih cabai ya. Yang ketiga, mangkok kaca kecil untuk menampung biji. Nah, ini saya gunakan untuk mengeringkan biji cabai yang telah dikeluarkan. Keempat, semprotan untuk menyiram tanaman. Yang kelima, pupuk kompos karung dan pot. Dan biji cabai, lalu tisu dan wadah tertutup. Lanjutnya. Ini gambar alat dan bahannya. Ini karung pupuk kompos dan pot, pisau, talenan. Ini mangkuk kaca kecil, semprotannya, lalu ini tempat tertutup, wadah tertutup untuk media tisu basah. Lanjut. Cara membuat wadah, tempat atau pot. Saya menggunakan pot karena memilikinya sehingga tidak perlu membuat tempat penanaman yang baru. Saya memanfaatkan yang saya miliki. Jadi saya tidak membuat seperti yang lain. Cara kerja atau pembibitan. Pertama, keluarkan biji cabai, lalu eliminasi yang mengambang. Lalu keringkan biji cabai yang telah dipilih. Selanjutnya, masukkan pupuk kompos ke dalam pot sampai batas tertentu. Keempat, masukkan biji cabai yang telah dikeringkan ke media tanam. Kelima, biji cabai dimasukkan dengan kedalaman 0,5 cm lalu tutup lubang yang sudah diberi bibit menggunakan kompos. Ini jangan terlalu banyak ditumpuk ya, nanti sulit untuk tumbuh. Yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 6 ya. Yang keenam, siram dengan sedikit air agar kelembaban tanah tetap terjaga. Yang terakhir, lalu lakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Saya melakukan 2 penyiraman. Ini dari pagi jam 6, lalu sore hari ini jam 6 sore lagi. Selanjutnya, nah ini gambar proses pembibitan. Pertama-tama saya sedang membuat benihnya, mengeluarkannya dari cabai rawit yang sudah jadi, lalu saya mengeringkannya. Yang ketiga, saya memasukkan kompos ke wadah pot. Nih, ini pupuk kompos. Nah, selanjutnya saya menanam benih seperti yang tadi disebutkan, lalu menyiramnya. Selanjutnya nanti sore hari disiram lagi. Nah, ini gambar-gambar prosesnya. Selanjutnya, data hasil observasi. Saya menanam tanaman cabai rawit merah dengan 2 metode. Yang pertama, medianya pupuk kompos dengan pot sebagai tempatnya, dan yang kedua dengan tisu yang telah dibasahi lalu disimpan di wadah tertutup agar kedap udara. Berikut tabel yang berisi hasil observasi dari saya tentang tanaman cabai rawit merah. Nah, ini tabel observasi tanaman cabai rawit merah dengan media pupuk kompos. Ini hari, tanggal dan waktu penyiramannya, hasil, tindak lanjut dan pertama minggu tanggal 30/01/2022 dengan jam 9 WIB. Saya melakukan 2 kali penyiraman dan hasilnya belum ada perkembangan. Lalu tindak lanjutnya saya lebih memperhatikannya lagi, apa sih yang harus saya lakukan agar
tidak terjadi kesalahan atau apa, dan tingginya belum ada perkembangan, masih 0 cm. Dan yang kedua pada hari Senin ya, tanggal 31 Januari 2022 jam 18 WIB, sama 2 kali penyiraman dan hasilnya tidak ada tanda-tanda perkembangan. Di situ saya langsung memperhatikan penyimpanan potnya karena saya menyimpannya di tempat yang suhu yang tinggi dan itu kesalahan. Harusnya saya mencari tempat yang lembab dan titik perkembangan tingginya masih 0 cm. Dan yang ketiga saya melakukan pada hari Selasa 01 Februari 2022 pada jam 7 WIB. Seperti biasa saya melakukan penyiraman 2 kali, masih tidak ada perkembangan. Nah, lalu saya melakukan inisiatif menutup permukaan pot dengan kain agar lembab. Karena suhu di rumah saya ini benar-benar tidak cocok untuk bertanam. Dan perkembangan tingginya masih 0 cm. Lalu pada hari Rabu, pada tanggal 2 Februari 2022 pada jam 7 WIB, sama melakukan penyiraman 2 kali sehari. Lalu, nah ini terjadi perkembangan setelah saya menutup dengan kain agar benih lembab di dalam pot. Terjadi pertumbuhan 0, cm atau 0, mm. Nah, itu membuat saya senang. Dan ini hari terakhir Kamis 03 Februari 2022 dan 07 WIB, terjadi perkembangan namun banyak bibit yang mati. Jadi bibit banyak yang mati terkena jamur dan terjadi pembusukan pada bibit-bibit yang tidak kering saat pembibitan. Lalu saya langsung sangat fokus pada kelembaban ya, karena itu sangat penting. Lalu terjadi perkembangan tinggi menjadi 0,7 cm atau milimeter. Lanjut. Nah ini grafik hasil observasi tanaman cabai rawit merah dengan media pupuk ya. Masih seperti yang dikatakan tadi dari tabel, 0, 0, 0 langsung naik, langsung terakhir 0,7. Lalu selanjutnya, ini gambar proses perkembangan. Masih belum ada pertumbuhan, lalu ada benar-benar pertumbuhan. Saya sangat senang. Pembahasan. Jadi pembibitan tanaman cabai rawit yang ditanam dengan media pot perkembangannya sangat lambat ya. Bibit tidak, alasannya ya karena bibit tidak kering sehingga membusuk dan berjamur. Yang kedua, suhu tidak sesuai. Ketiga, kelembaban sangat buruk. Nah, lalu sekarang tabel observasi cabai rawit merah dengan media tisu basah. Tisu basah ini perkembangannya benar berbeda dengan di dalam media kompos ya. Saya bereksperimen benar-benar berbeda dengan hasil pengalaman saya pribadi. Baik, pada hari Minggu tanggal 30 Januari pada 2022 jam 9 WIB, saya tidak perlu melakukan penyiraman karena medianya tisu yang sudah basah dengan wadah tertutup agar lembab. Dengan hasil pada hari pertama pengamatan belum ada perkembangan. Tindak lanjutnya saya mencari tempat-tempat yang benar-benar lembab agar pertumbuhan baik, menjadi tidak ada kesalahan seperti pembibitan pada media kompos. Saya langsung mencari tempat perkembangan tingginya masih 0 cm. Lalu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pada jam 18 WIB terjadi perkembangan. Saya memperhatikannya terjadi perkembangan tinggi 0, cm atau milimeter.
benar-benar cepat berbanding terbalik dengan media kompos berwadah pot sangat lambat, tapi dengan media tisu basah dengan wadah tertutup perkembangannya sangat cepat. Lalu pada Selasa 1 Februari 2022 jam 07 WIB, tunas terus berkembang. Saya langsung rajin memperhatikannya. Sekarang berkembangnya menjadi 0,3 cm atau mm. Lalu pada hari Rabu 02 Februari 2022 07 WIB, tunas masih terus berkembang menjadi sekarang menjadi 0,5 cm atau mm. Kamis selanjutnya Kamis 03 Februari 2022 jam 7 WIB, tunas terus berkembang. Saya terus mengamatinya dan menjadi 1 cm atau mm, 1 cm, salah bukan mm, 1 cm menjadi cm. Lalu perkembangan masih terus berlanjut, tapi saya belum mencatatnya. Ini grafiknya terlihat signifikan ya, daripada media pot media pupuk kompos dengan berwadah pot. So naik. Selanjutnya ini pembahasan pembibitan tanaman cabai rawit merah yang ditanam dengan media tisu basah. Perkembangannya sangat cepat ya. Alasannya karena bibit dikeringkan dengan baik, suhu sesuai, tempat memiliki kelembapan yang cukup karena saya menutup wadah dengan sangat rapat dan menyimpannya di tempat yang lembab. Lalu bibit juga saya mengeringkannya dengan baik, berbeda dengan media pupuk kompos. Saya mengeringkan bibitnya tidak benar kering sehingga menjadi berjamur dan busuk. Kesimpulannya, cara pembibitan dengan tisu basah dan wadah tertutup kedap suara lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pot dengan permukaan terbuka. Suhu memainkan peranan penting, jadi carilah tempat yang lembab untuk menyimpan wadah. Lalu benih harus benar-benar kering sebelum dilakukan pembibitan agar bersih, terhindar dari pembusukan dan terkena jamur. Baik, sekian dari saya Muhammad Gatan Al-Faruq dari XTJKT 1. Telah selesai presentasi tentang penanaman cabai rawit merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.